Aduh, gimana sih notes-nya? Nah, mantap, mantap. Yuk, bisa, bisa, bisa. Bik, iya Pak. Ngapain kamu dari tadi Bapak lihat cuman main piano terus? Kapan belajarnya? Ya, kan aku ini lagi belajar juga, Pak, buat daftar masuk kuliah musik. Kamu tahu kan papamu jadi apa? Dokter. Ngapain kamu kuliah musik? Belajar biologi sana. Kamu Ya, juga harus jadi dokter. ya kan aku sukanya musik, Pak. Kamu mau jadi apa main musik? Mau jadi musisi? Iya, Pak. Karena aku dari kecil juga udah suka musik. Musisi di Indonesia nggak maju. Mau kamu kasih apa keluargamu? Apa itu musisi? Kamu tahu kan mamamu dokter, papamu dokter. Kamu juga harus jadi dokter. Gak usah kamu belajar-belajar musik. Belajar biologi. Ya gimana dong, Pak? Karena aku dari kecil juga sukanya ada musik. Terus belajar gitu-gitu kan juga aku kurang paham, Pak. Ya aku mending ngikutin kemauanku aja sih. Ya terus, kamu kalau misalnya jadi musisi, mau jadi apa di Indonesia? Musisi di Indonesia itu nggak terpandang. Udah jadi dokter. Kayak papa, kayak mama gini kan enak kalau jadi dokter. Udah kamu nggak usah aneh-aneh, kamu punya cita-cita mau jadi musisi, main-main musik. Belajar aja sana jadi biologi. Iya, Pak. Iya, Pak. Maafin Safit lah. Awas kalau misalnya papa lihat kamu main musik lagi. Belajarnya benar. Iya, Pak. Kamu udah kelas 3 SMA, habis ini masuk universitas. Persiapan buat daftar universitas jadi kedokteran. Iya, ini aku juga lagi belajar nih, Pak. Awas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat pagi dan selamat datang di video Talk and Talk. Dalam video kali ini, kami mengangkat tema keterpaksaan remaja terhadap pilihan karir orang tua. Sebelum kita lanjut ke dalam topik pembahasan utama, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Galih Pradipta Rahmandani yang akan menjadi pembicara utama pada sesi Talk and Talk kali ini. Dan di sini saya tidak sendiri dikarenakan dalam menyampaikan beberapa teori dan pembahasan pokok masalah, saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya yang bernama Pandi Aminur Hakim, Ahmad Syafiq, serta Muhammad Abdullah Mubarok. Pada sesi kali ini, kami berharap teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman tentang topik yang akan kami bahas. Mengapa kami mengangkat topik keterpaksaan remaja terhadap pilihan karir orang tua? Seperti yang teman-teman tahu, para remaja yang terpaksa menekuni karir yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya merupakan sebuah fenomena yang sering kita jumpai dan sudah tidak asing lagi bagi kita. Para remaja tersebut, atau mungkin diri kita sendiri, tidak memiliki kebebasan memilih karir yang sesuai dengan passion, dikarenakan harus memenuhi ekspektasi kedua orang tua. Studi yang dilakukan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Kamelia Ulmi Kulsum yang meneliti tentang korelasi antara harapan orang tua dengan pilihan karir remaja, memperoleh data yang menunjukkan bahwa siswa kelas 12 di Kabupaten Jember sebanyak 63 orang mempunyai persepsi yang kurang sesuai dengan harapan orang tua dalam pilihan studi lanjut dan terdapat 13 orang yang mempunyai persepsi yang sesuai dengan harapan orang tua untuk melanjutkan studinya. Hal ini berpengaruh pada tingkat stres siswa yang dimana dari 63 orang yang mempunyai persepsi kurang sesuai dengan harapan orang tuanya, sebanyak 55 orang mengalami stres sedang dan 8 orang sisanya mengalami stres ringan. Dan dari 13 orang yang mempunyai persepsi sesuai dengan harapan orang tua, sebanyak 7 orang mengalami stres sedang dan sisanya yaitu 6 orang mengalami stres ringan. Dari beberapa fenomena dan faktor-faktor tersebut, inilah yang menjadi concern dan fokus utama kami untuk mengangkat tema keterpaksaan remaja terhadap pilihan karir orang tua. Dikarenakan, pilihan karir merupakan sebuah tahap yang krusial yang akan dilalui oleh para remaja. Tidak hanya itu, pilihan karir juga akan berpengaruh kepada kebahagiaan dan perkembangan karir seorang individu dalam mengembangkan karirnya. Oleh karenanya, ketepatan memilih serta menentukan keputusan karir menjadi titik penting dalam perjalanan hidup manusia. Sebelum kita melanjutkan ke tema yang lebih spesifik, di sini apakah teman-teman sendiri sudah mengetahui apa sih definisi dari karir itu sendiri? Definisi dari karir itu sendiri menurut KBBI diartikan sebagai perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Akan tetapi,
Karir sendiri mempunyai beberapa definisi yang berbeda, tergantung dari sudut pandang mana teman-teman memandang karir tersebut. Contoh dari definisi sudut pandang yang berbeda adalah beberapa orang memandang karir as advancement atau kemajuan, yang dimana memiliki definisi karir akan dilihat dari kenaikan jabatan di tempat kerja, yang mana sebagai contoh, jika seseorang mengalami kenaikan jabatan di tempat kerjanya atau kenaikan gaji atau promosi lainnya, maka orang tersebut akan dikatakan mempunyai karir. Akan tetapi, jika seseorang tidak mempunyai kenaikan jabatan, tidak mempunyai promosi, dan sebagainya, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan mempunyai karir. Yang selanjutnya, karir as a profession, yang mana suatu pekerjaan ditentukan dapat disebut dengan karir. Contoh, karir as a profession adalah profesi yang dimana seperti orang-orang yang mempunyai profesi sebagai pegawai negeri sipil, mempunyai pekerjaan sebagai di perusahaan yang besar, karyawan di perusahaan yang besar, atau mempunyai pekerjaan sebagai kayak angkatan dinas seperti polisi atau tentara, maka orang-orang akan memandang dia mempunyai karir. Akan tetapi, ada beberapa pekerjaan yang masih tabu atau dipandang sebelah mata dan tidak bisa disebut sebagai karir. Contoh mungkin kalau sekarang adalah barista, montir, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang kurang terpandang. Lalu selanjutnya ada career as a lifelong sequence of job, yang dimana karir ini merupakan rangkaian posisi yang pernah dipegang oleh orang tersebut, terlepas dari apapun jenis pekerjaannya. Sebagai contoh, jika semisalnya seseorang bekerja di perusahaan A sebagai employee, habis itu bekerja di perusahaan B sebagai vice manager, habis itu bekerja di perusahaan C sebagai supervisor, maka orang tersebut masih akan dibilang mempunyai karir. Karena di sana ada kenaikan jabatan terlepas dari apapun pekerjaannya walaupun berbeda-beda. Selanjutnya ada karir as a lifelong sequence of role-related experience, yang dimana definisi karir ini menunjukkan cara seseorang memperoleh pengalaman dan pekerjaan dari aktivitasnya. Contoh dari career as a lifelong sequence of role-related experience adalah di mana jika seseorang yang pertamanya dia adalah musisi, kemudian dia menjadi penulis lagu, kemudian dia menjadi koreografer, maka orang tersebut akan dikatakan mempunyai karir di bidang musik, yang dimana dari musisi, aransemen lagu, dan koreografer itu mempunyai role-related experience di bidang seni. Maka orang tersebut dikatakan adalah mempunyai karir di bidang seni. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sendiri sudah mempunyai sedikit pemahaman tentang apa itu karir? Setelah teman-teman mempunyai sedikit pemahaman tentang karir, selanjutnya kita akan lanjut ke topik pembahasan yang kedua yang akan dilanjutkan atau diteruskan oleh teman saya, Pandi Amin Nur Hakim. Pada teman saya Amin, saya persilakan. Baik, kini kita memasuki pada segmen yang kedua, yaitu adalah pembahasan secara teoritis dari pemaksaan anak remaja yang karirnya dipaksakan oleh orang tua mereka. Nah, pertama-tama saya akan membahas melalui teori psikoanalisis, spesifiknya pada teori Erikson, yaitu pada tahap perkembangan anak remaja itu sendiri. Anak remaja pada masa-masa mereka, pada usia-usia mereka, mengalami konflik antara identity dan identity confusion, di mana identitas dari seorang remaja tersebut dapat mengalami kebingungan akibat informasi yang terlalu banyak yang diterima oleh anak-anak tersebut. Nah, sebagai contoh dalam permasalahan kita kali ini, yaitu pemaksaan terhadap karir mereka. Anak-anak pada masa-masa perkembangan sebelumnya, mereka telah menerima informasi tentang bagaimana pola kehidupan masyarakat. Kemudian mereka menemukan sosok ideal dan sosok idola mereka yang mungkin jauh dan tidak berada di sekitar lingkungan dalam keluarga mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang terbentuk dari awal membentuk identitas dari anak tersebut. Nah, kemudian sosok keluarga adalah sosok yang memberikan banyak sekali perhatian
pada sang anak, pada perkembangan dan pemberian informasi dari mereka sendiri untuk membangun identitas mereka pada masa remaja nantinya. Nah, apa yang dipermasalahkan dengan memaksakan karir kepada anak? Ketika anak telah menerima informasi yang baik, yang positif dari orang tuanya di masa kecilnya, kemudian ketika dia bersosial, dia juga mendapatkan seperti contoh ada idola seperti itu tadi, dan akhirnya terbentuklah konstruk tak sadar dalam diri anak tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba orang tua memaksakan karir kepada anak, maka akan terjadi sebuah konflik di dalam diri sang anak mengenai identitas dirinya. Karena yang pertama, tentu keluarga akan sangat melekat kepada anak, dan itu akan mempengaruhi bagaimana konstruk yang sudah terbuat dalam alam tak sadar si anak. Nah, oleh karena itu, adanya pemaksaan pemilihan karir sangat-sangat dapat menekan identitas yang sebelumnya telah berusaha dibentuk oleh sang anak. Hal tersebut dapat memicu patologi. Hal tersebut dapat berupa rendahnya kepercayaan diri anak. Kemudian sang anak dapat terlihat seperti selalu kebingungan, pasrah, dan bahkan hingga depresi dalam memikirkan karirnya. Kemudian ada pula teori dari Andro yang menyebutkan bahwa salah satu komponen yang pemilihan dari anak itu sendiri dalam memilih karirnya adalah faktor hereditas. Faktor hereditas di sini dijelaskan sebagai sifat genetik yang dibawa dari orang tua dan turun ke anaknya. Namun, faktor tersebut hanyalah sebagai dasar potensi anak pada bakat-bakat tertentu. Dan itu tidak mempengaruhi bagaimana minat anak nantinya dalam memilih karir mereka sendiri. Kebanyakan dari orang tua salah menafsirkan bagaimana faktor genetik atau hereditas ini sendiri bekerja. Kebanyakan dari orang tua berpikir bahwa orang tua dari mereka adalah seorang artis, orang tua dari mereka adalah seorang dokter, maka anaknya akan memiliki gen seorang dokter juga. Itu sebuah kesalahan yang sering terjadi di masyarakat kita, sehingga terjadilah pemaksaan karir terhadap anak yang kembali lagi menyebabkan patologi-patologi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pada poin yang kedua, Anaro menyebutkan bahwa salah satu aspek yang membuat anak memikirkan pemilihan karirnya adalah pengalaman dari masa kecilnya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu informasi-informasi yang didapatkan oleh anak akan menjadi konstruk dalam alam tak sadarnya, yang itu akan membentuk pribadi dan identitas dirinya. Nah, pengalaman-pengalaman masa kecil ini juga termasuk gaya pengasuhan dari keluarga. Sebagai contoh, sebuah keluarga yang over demanding pada anaknya, yang itu sangat mengharapkan anaknya untuk menjadi ini, menjadi itu, harus seperti ini, harus seperti itu, akan membawakan sebuah kebingungan bagi sang anak, terutama ketika lingkungan sosialnya sangat memiliki budaya yang berbenturan dengan dirinya. Oleh karena itu, informasi-informasi di masa kecil dari anak tersebut sangatlah fatal apabila tiba-tiba terdapat informasi yang kontras dan terutama dibawakan oleh orang tua mereka. Terutama lagi ketika pola asuh orang tua pada masa kecil menampilkan sebuah kasih sayang yang sangat banyak. Namun ketika pada masa-masa pemilihan karir seperti ini, orang tua memaksakan bagaimana karir yang harus ditempuh, dan kemudian orang tua semakin mengungkit bagaimana gaya pengasuhan mereka saat mereka kecil, maka akan membuat
sangat banyak sekali kontras dalam informasi-informasi tersebut. Kemudian perlahan-perlahan konstruk yang dibangun, yang telah terbangun dari masa kecil, akan tearing down, akan terkikis dan hancur, membuat sang anak rendah kepercayaan dirinya, penuh dengan kebingungan, bahkan sampai depresi berat. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang ketiga, ada hierarki Maslow, yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia yang tentunya seorang anak juga memilikinya. Salah satu yang kita dapat ambil adalah bagian perasaan keamanan. Dalam perasaan keamanan, tentu anak-anak membutuhkan bagaimana orang tua sebagai lingkungan yang berada paling dekat dengan dirinya dapat menyajikan sebuah lingkungan di mana mereka dapat tinggal dengan tenang. Kemudian juga ada afeksi dan rasa sayang. Itu sangat dibutuhkan bagi sang anak, terutama ketika masa-masa seperti ini, ketika masa-masa yang menjadi topik permasalahan kali ini, yaitu masa-masa remaja, itu masa-masa pemilihan karir dirinya, bahwa orang tua harus memberikan support kepada sang anak, memberikan support yang bukan hanya secara harta, bukan hanya secara finansial, tapi juga secara emosional, dan memberikan keamanan bahwa selama dia berkarir, orang tua tetap berada di sisi dia. Mungkin kebanyakan orang tua akan berpikir, kami juga ingin anak kami berkarir dengan sukses. Oleh karena itu kami telah mendikti, kami telah menulis catatan-catatan yang disusun dari sejak lama demi anak kami sendiri. Tapi mungkin beberapa orang tua terlalu obsesif dengan hal tersebut dan mengganggu apa yang telah tersusun selama anak itu tumbuh dari kecil hingga masa pemilihan karir ini. Oleh karena itu, konflik-konflik yang terjadi biasanya benar, oleh karena itu kontras yang terjadi sangat membahayakan bagi kelanjutan karir anak remaja. Oleh karena itu, bagaimana kita akan menanggapinya? Maka saya serahkan pada segmen selanjutnya. Oke semuanya, selamat datang di sesi wawancara kali ini. Di sesi ini kita mengangkat topik pemaksaan karir oleh orang tua terhadap remaja. Di sini di depan kita udah ada saudara Syafiq yang merupakan sukarelawan yang bersedia untuk mengikuti sesi wawancara kali ini. Mungkin untuk awalnya Mas Syafiq boleh memperkenalkan diri dulu, dari nama, umurnya berapa, sama sekarang menempuh jurusan apa. Oke, kalau namaku Ahmad Syafiq, biasanya panggilannya Syafiq. Sekarang lagi kuliah di kedokteran semester 2, umur 18 tahun. Oke, umur 18 tahun. Sebelumnya mau nanya dulu nih, lagi sibuk apa sekarang di kedokteran? Ya semester 2 sekarang sih lagi sibuk UTS ya. Jadi kayak ada praktikum, gitu-gitu sih. Oh sekarang UTS ya? Iya lagi UTS. Menurut Mas Syafiq sendiri, kuliah di jurusan kedokteran itu sulit atau enggak? Kuliah di jurusan kedokteran, ya menurut saya sulit sih. Soalnya saya masuk di sini juga karena disuruh orang tua, jadi ya saya mengikuti apa kemauan orang tua. Oh jadi memilih jurusan kedokteran bukan karena keinginan dari Mas Syafiq sendiri? Sebenarnya bukan sih ya, tapi karena saya juga dulu SMA-nya di IPA, jadi bisalah masuk ke kedokteran. Oh dulu SMA-nya jurusan IPA? SMA kebetulan jurusan IPA juga, ya juga lagi karena disuruh orang tua. Karena background orang tua juga, ayah dan ibu saya masuk
bukan masuk di kedokteran ya, lebih tepatnya ke profesi dokter. Tapi di Mas Syafiq sendiri waktu menempuh SMA di jurusan IPA sendiri, apakah mengalami kayak adanya kesulitan-kesulitan dalam memahami pelajaran atau dalam melaksanakan ujian-ujian dan sebagainya? Kalau itu sih udah pasti ya, soalnya karena minat saya sebenarnya bukan di bagian kayak ilmu kedokteran gitu atau ilmu-ilmu IPA. Jadi dulu waktu SMA saya sempat gagal di kelas 1, dan akhirnya sama orang tua kayak ditambah bimbel, ikut bimbel ini, ikut bimbel itu. Jadi ya capek sih sebenarnya. Tapi ya karena ketolong bimbel jadi saya bisa ngikutin sampai lulus. Oh, tapi kalau Mas Syafiq sendiri sebenarnya kayak minatnya atau keinginannya itu mengarah kemana sih? Kalau minatku sih sebenarnya di ini ya, bagian seni, terutama kayak seni musik. Aku orangnya juga dari kecil suka bermain musik, kayak main alat piano kayak atau gitar gitu-gitu. Kebetulan juga pas SMA sering ikut-ikut kayak pentas seni, dan itu sering alhamdulillah sih dapat juara kayak gitu. Berarti Mas Syafiq sendiri udah kayak punya band-band sendiri gitu ya untuk mengikuti kompetisi-kompetisi seni atau Iya, musik. saya juga punya berempat bersama teman-teman saya di SMA juga. Nah, tapi respon orang tua sendiri ketika mengetahui Mas Syafiq menjuarai kayak pentas seni atau apa pertandingan-pertandingan musik kayak gitu, itu responnya seperti apa? Ya kalau orang tua sih gimana ya, senang kalau anaknya dapat juara, tapi kayak dia berharap saya nggak terlalu larut di bidang musik, soalnya takut mengganggu sekolah saya kayak gitu. Jadi memang aslinya Mas Syafiq itu pengennya seni, tapi karena ekspektasi orang tua makanya Mas Syafiq mengikuti keinginan orang tua dan memilih jurusan kedokteran. Ya seperti itu. Nah, mungkin dari Mas Syafiq sendiri ada nggak yang mau disampaikan kepada orang tuanya mengenai kayak pengalamannya Mas Syafiq atau apa yang Mas Syafiq rasakan sekarang? Ya kalau mencoba ngobrol dengan orang tua sih udah pernah ya, tapi kayak respon orang tua gitu kayak meremehkan omongan saya karena takut akan masa depan saya, kayak menanyakan ntar kalau mau jadi musisi duitnya nggak bisa mencukupi anak istri lah, terus ntar susah cari rumah lah, susah kerjaannya nggak terjamin juga. Jadi ya orang tua kayak masih menakut-nakuti masalah itu juga kayak gitu. Oke, baik. Sekarang jika Mas Syafiq bayangkan, jika di depan Mas Syafiq sekarang ada orang tua Mas Syafiq, apa yang ingin Mas Syafiq sampaikan kepada orang tua Mas Syafiq? Oke, kalau di depan saya ada orang tua saya sih yang saya ingin ngomong ya, harapan saya ya kalau bisa disupport lah. Toh saya juga di musik ini udah juga berprestasi. Jadi kalau misalnya masih apa ya, masih memberikan tuntutan untuk masuk ke kedokteran, itu jadinya bebannya di saya juga, dan saya juga belum tentu bisa berhasil ke depannya, apakah bisa sampai lanjut ke profesi sebagai dokter ya, karena mengingat juga saya merasa kelelahan, merasa kayak kurang bisa mengikuti mata kuliah yang diajarkan. Jadi saya lebih bisa di bidang musik itu, dan saya juga berharap orang tua saya mendukung apa yang saya pilih, dan saya juga nggak bakal mengecewakan sih, melihat background saya di bagian seni musik juga udah bisa menghasilkan prestasi. Oke, kalau begitu mungkin dari sesi pertanyaan atau sesi wawancara ini sendiri sudah selesai. Sebelumnya saya mau menyampaikan lagi terlebih dahulu bahwa sesi wawancara ini dilakukan demi memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Segala bentuk informasi akan kami rahasiakan, dan video ini hanya untuk kegiatan edukasi saja, hanya untuk pengumpulan data saja. Aman. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau Mas Syafiq sampaikan lagi? Mungkin terima kasih ya udah mengasih saya sarana untuk bisa ngobrol masalah gini sih. Ya, terima kasih banyak. Pasti. Atau mungkin Mas Syafiq ada kayak saran-saran buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama Mas Syafiq sekarang? Ya buat teman-teman di luar sana, kalau ada
pengalaman yang mirip dengan saya, ya saya juga berdoa buat teman-teman supaya bisa bisa didukung oleh orang tuanya. Jangan lupa juga mendoakan orang tuanya supaya bisa diberi kelebutan hati lah untuk mengikuti kemauan-kemauan kita dan juga sukses ke depannya. Oke, terima kasih banyak Mas Syafiq. Semoga juga doa-doa Terima kasih baiknya kembali. kembali ke Mas Syafiq. Amin. Semoga sukses dimanapun Mas Syafiq berada, entah itu memang tetap berada di kedokteran atau memang Mas Syafiq sudah diberikan restu untuk mengikuti universitas atau jurusan musik. Ya. Semoga Mas Syafiq selalu sukses. Terima kasih. Selamat pagi Mas Syafiq. Pagi. Nah, setelah mendengarkan materi barusan nih, kita jadi tahu kalau sebenarnya anak-anak tuh melewati tahapan-tahapan tertentu dalam mencapai kesuksesannya. Nah, ya, salah satunya itu proses pengambilan keputusan memilih studi lanjut setelah lepas SMA. Nah, proses pengambilan keputusan studi lanjut ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya potensi akademik anak itu sendiri, kesiapan mentalnya, pengetahuan, serta pemahaman orientasi karir, dan juga yang paling penting dukungan orang tua. Nah, dukungan orang tua ini salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena biasanya dalam pemilihan karir itu terjadi konflik di antara orang tua dan anak. Nah, konflik ini biasanya tuh terjadi karena ada harapan yang berbeda terhadap anak oleh orang tua kepada ketertarikan serta bakat yang anak itu miliki. Nah, bagi anak pada umumnya, orang tua itu merupakan model yang layak ditiru dan memberikan keteladanan. Nah, sedangkan dalam proses pemilihan karir ini, jika orang tua menjadi hambatan-hambatan yang harus mereka pertimbangkan, maka orang tua justru akan menambahkan beban kepada anaknya. Nah, dalam hal ini, orang tua diharapkan memberi dukungan dan bukannya menjadi penghambat dalam pemilihan karir tersebut. Dukungan orang tua itu diharapkan dapat menjadi penguat dalam mengambil keputusan dalam pemilihan karir, sehingga anak mampu menetapkan pemilihan karirnya dengan matang. Oke, jadi baik, bagaimana seharusnya sikap yang baiknya diambil orang tua dalam pemilihan karir anak sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan beban-beban psikologis terhadap anak, misalnya saja stres dan lain sebagainya. Yang pertama, saat ingin memberikan pemilihan karir terhadap anak, baiknya orang tua itu memberikan ruang diskusi pada anak agar dapat lebih terbuka menyampaikan inginannya. Tidak seolah-olah memaksakan, langsung mengatakan bahwa, "Nak, kamu harus mengikuti jurusan ini, nak, kamu harus begini, nak, kamu harus begini." Nah, baiknya itu orang tua itu memberikan ruang untuk diskusi pada anaknya. "Nak, kamu ingin jadi apa, begini, bagaimana kalau kamu jadi ini, begini." Nah, sebaiknya orang tua itu seperti itu. Kemudian yang kedua, mendengarkan keinginan anak dan pilihan anak serta memberikan feedback yang baik pada pilihan tersebut. Jadi tidak hanya membuka ruang diskusi, kita juga harus mendengarkan keinginan mereka. Jadi kita tahu apa yang mereka inginkan, juga apa bakat mereka, dan mereka juga dapat menyampaikannya dengan lapang dada, tidak ada paksaan serta tidak ada tekanan. Kemudian yang ketiga, ketika kita memberi saran, kita tuh baiknya sebagai orang tua tidak memaksakan keinginan kita terhadap keputusan anak dan memberikan opsi. Misalnya saja sang anak inginnya menjadi seorang programmer, tapi orang tua menginginkan dia menjadi seorang dokter. Baiknya bagaimana nih, orang tua harusnya bisa memberikan pilihan yang berada di tengah-tengah. Jadi orang tua tidak langsung paksakan kamu harus menjadi dokter, tidak, tapi kamu baiknya menjadi ini atau ini. Ibu punya beberapa pilihan buat kamu, bapak punya beberapa pilihan buat kamu, seperti itu, dan tidak memaksakan gitu. Kemudian yang selanjutnya juga ada memberikan pandangan dan penjelasan mengenai kelebihan serta kekurangan dari pilihan anak. Jadi misalnya kalau sang anak ini pengen jadi pelukis nih, kita tidak langsung bilang kamu tidak boleh jadi pelukis itu tidak baik, kamu harusnya jadi dokter saja. Tidak seperti itu. Kita tuh baiknya itu kita menjelaskan, nah pelukis itu kalau ketika berada di dunia kerja akan sulit mendapatkan uang dan sebagainya. Kemudian tapi keuntungannya juga kita beritahu. Nah, tapi dalam pelukis, jika kamu menjadi pelukis, kamu bisa menjalani bakat kamu bisa mengeksplor diri kamu dan sebagainya, seperti itu.
Kemudian ketika menyampaikan persepsi kita atau pandangan kita terhadap apa yang diinginkan anak atau kata-kata anak, baiknya kita tidak menjatuhkan, meremehkan dan menyudutkan seperti sebelumnya. Jadi kurang lebih poinnya sama seperti poin sebelumnya. Kita tidak langsung menyudutkan, menjatuhkan seperti itu. Kita menyamakan persepsi kita dengan anak seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kita baiknya sebagai orang tua memberikan dukungan moral, doa dan restu bagi keberhasilan sang anak. Apapun yang anak inginkan, apapun yang anak mau, kita baiknya bisa menjadi pendukung yang menaikkan moral mereka, bukannya membuat mereka menjadi stres, menjadi stres dan menambah beban pikiran mereka. Oke, baik, itu saja ya kira-kira harapannya setelah orang-orang tua mendengarkan ini bisa mempertimbangkan bakat dan minat anaknya dalam pemilihan karir. Orang tua itu baiknya menjadi pendamping yang mensupport dan mengarahkan tujuan karir anaknya. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak itu sangat diperlukan agar terciptanya motivasi dan tujuan yang baik untuk keduanya. Semoga teman-teman diberi kemudahan untuk menentukan karirnya ke depan dan sukses di kemudian hari dan bisa membahagiakan orang tua. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lah, bisa ya. Cik, Iya Pak. Papa lihat kamu setiap hari main musik terus. Iya nih Pak, lagi latihan buat masuk kuliah jurusan musik sih. Oh, kamu mau masuk jurusan musik? Iya. Kan aku juga, Bapak tahu sendiri kan, dari kecil juga udah suka musik. Tapi kamu sendiri udah kayak mempertimbangkan belum saran papa sama mama yang mau kamu jadi dokter? Iya sih Pak, aku sebenarnya udah kayak mempertimbangin. Cuma aku ngerasa kalau aku kurang mampu di situ. Soalnya juga kan aku SMA di IPA kan. Kan juga nilaiku juga sering-sering turun gitu-gitu Pak. Jadi ya aku mending ngikutin kesenanganku aja sih. Ah gitu. Tapi kamu beneran udah mantap sama yakin mau masuk jurusan musik? Kalau aku sih udah yakin Pak, kan udah bisa juga. Ya mudah-mudahan sih bisa lolos. Oke, kalau emang kamu beneran yakin sama jurusan musik atau seni, ya udah nggak apa-apa. Papa ada kenalan, dia juga seorang musisi. Iya, Nanti makasih, Pak. papa minta tolong kenalannya papa buat ngajarin kamu buat masuk persiapan universitas jurusan musik ini. Kapan sih tesnya? Tesnya tanggal 28 ntar Pak. Oh, Iya. bentar lagi berarti. Bentar lagi sih. Ya udah kalau gitu nanti papa kabarin teman papa secepatnya ya. Tapi kamu harus janji. Kalau kamu bener-bener udah yakin sama jurusan musik, kamu nggak boleh berhenti. Harus bener-bener sampai sukses. Ya Pak, bisa insya Allah. Oke? Soalnya dukungan papa aku bisa. Oke, kalau gitu papa percaya sama kamu. Semangat ya. Yo, makasih ya Pak. Aku Yo, latihan dulu ya. Ya, lanjutin latihannya. Oke Pak.